Sobat Berinvestasi, berikut merupakan ulasan pasar minggu ini. Zona Amerika, inflasi bulan Januari hanya tumbuh 3,1% year on year, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 3,4% year on year di bulan Desember. Sedangkan secara bulanan tumbuh 0,3% month on month, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 0,2% month on month bulan Desember. Data penjualan retail bulan Januari turun minus 0,8% secara bulanan, yang mengalami penurunan dibandingkan bulan Desember yang mengalami pertumbuhan 0,4% secara bulanan. Zona Indonesia, beberapa data yang akan dirilis pekan ini adalah pertemuan Bank Indonesia yang akan membahas kebijakan moneter diprediksi tidak ada perubahan suku bunga acuan. Data pertumbuhan kredit bulan Januari, untuk bulan Desember kredit dapat tumbuh 10,38% year on year. Neraca transaksi berjalan kuartal 4 akan dirilis pekan ini, diprediksi tercatat defisit sebesar minus 0,8 miliar US dollar versus defisit minus 0,9 miliar US dollar. Kita masuk ke market view. IHSG selama sepekan ditutup menguat 1,39% week on week di level 7.335,545. Pada pekan ini, cukup banyak sentimen domestik, beberapa di antaranya adalah data pertumbuhan kredit bulan Januari, serta pertumbuhan suplai uang yang masuk dalam kategori M2 di bulan Januari. Bila beberapa data domestik ini menunjukkan hasil yang positif, seharusnya dapat memberikan efek yang positif pula bagi IHSG. Asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 9,1 triliun rupiah selama sepekan atau inflow sebesar 20,05 triliun rupiah secara year to date. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan penguatan tertinggi adalah sektor keuangan, infrastruktur, dan energi masing-masing sebesar 1,35%, 1,15%, dan 0,95% secara mingguan. Pada tanggal 16 Februari 2024, yield benchmark Sun 5 tahun flat di level 6,49%, yield benchmark Sun 10 tahun naik menjadi 6,60%, yield benchmark Sun 15 tahun flat di level 6,78%, dan yield benchmark Sun 20 tahun flat di level 6,86%. Kepemilikan asing pada pasar Sun per tanggal 13 Februari 2024 tercatat sebesar 838,76 triliun rupiah atau sebesar 14,63% dari total outstandingnya, menurun dibandingkan posisi per 7 Februari 2024, yaitu sebesar 842,67 triliun rupiah atau sebesar 14,70% dari total outstandingnya. The Fed telah mengindikasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun 2024 atau adanya penurunan suku bunga sebanyak 3 kali yang akan berdampak positif bagi pasar finansial dunia termasuk Indonesia. Tampaknya Amerika Serikat akan lebih mengalami soft landing karena untuk tahun 2023, ekonomi diprediksi masih tumbuh 2,6% year on year, sedangkan tahun 2024 diprediksi tumbuh 1,4% year on year. Bank Indonesia juga diprediksi akan mengimplementasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun ini, yang akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti oleh positifnya kinerja di IHSG. Sobat berinvestasi, tetaplah berinvestasi.